Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Irma Febrilia dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Langsung saja, jadi ada 6 metode yang digunakan dalam pengembangan organisasi, di antaranya pelatihan kepekaan, umpan balik survei, konsultasi proses, pembinaan tim, pengembangan antar kelompok, dan apresiatif inquiry. Yang pertama yaitu pelatihan kepekaan atau sensitive training. Jadi, latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang terstruktur, di mana setiap anggota di dalam kelompok tersebut diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, dan di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dalam proses interaksi mereka. Dengan latihan kepemimpinan ini, mendorong sebuah anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu kepekaan survei umpan timbal balik. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun, bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketika mereka merespon survei tersebut, hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Yang selanjutnya yaitu proses konsultasi. Jadi, proses konsultasi ini adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memenuhi proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana karyawan harus mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan, namun pada latihan kepekaan lebih menekankan pada tugas, sedangkan proses konsultasi ini lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Yang selanjutnya itu membangun tim. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses pembangunan tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi antar semua anggotanya. Selanjutnya itu pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pembangunan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau in-group development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Selanjutnya itu apresiatif inquiry, bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik untuk dilakukan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan fenomena atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain, karena tidaklah menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Jadi, ada 4 tahap dari apresiatif inquiry ini. Yang pertama yaitu tahap discovery, yaitu mengidentifikasi apa yang karyawan pikirkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi.
Yang kedua yaitu tahap desain, di mana karyawan memprediksi masa depan yang kemungkinan bagi organisasi berdasarkan informasi yang diterima pada tahap discovery ini. Yang ketiga, tahap desain untuk menemukan visi yang sama tentang masa depan organisasi dan menyetujui kualitas unik yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang terakhir ada tahap destiny, yang ini menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap dream. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.